Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin memaparkan materi mengenai krisis tiroid. Perkenalkan, nama saya Dwi Yuni Mufarihah dan rekan saya Mia Safarianti, Ika Jauhara Nafis, dan Widya Hartati. Berikut kasus yang kami peroleh, yaitu seorang pasien perempuan berusia 35 tahun dirawat di IGD suatu rumah sakit mengalami krisis tiroid dengan gejala tremor yang parah. Dokter meminta seorang apoteker untuk menentukan obat-obatan yang akan diberikan untuk pasien selama berada di IGD. Pasien tidak memiliki riwayat asma, sinus, bradikardit, dan hipoglikemi. Definisi dari krisis tiroid yaitu suatu kondisi yang menunjukkan aktivitas kelenjar tiroid yang berlebihan dalam mensintesis hormon tiroid sehingga meningkatkan metabolisme di jaringan perifer. Kemudian ada beberapa penyebab dari krisis tiroid yang mungkin sering terjadi ataupun yang jarang terjadi. Krisis tiroid dapat juga disebabkan oleh tiroidektomi, radiodin terapi, kelebihan konsumsi hormon tiroid, atau mengkonsumsi obat-obatan seperti amiodaron, sorafenib, dan ipilimumab. Patofisiologinya yaitu peningkatan hormon tiroid memberikan umpan balik ke hipotalamus dan kelenjar pituitari anterior sehingga sintesis TSH menurun. Reseptor TSH merupakan suatu kelompok reseptor protein pada membran sel yang disebut G-protein couplet receptor. Reseptor ini mengandung satu domain ekstraseluler yang akan mengikat TSH dan domain intraseluler yang bekerja melalui sistem second messenger protein G untuk mengaktifasi adenosintase tiroid yang kemudian menghasilkan AMP siklik. Efek dari TSH dimediasi sebagian besar oleh sistem second messenger. Gejala dari krisis tiroid yaitu 1. Menghebatnya gejala tirotoksikosis, 2. Kesadaran menurun, dan 3. Hipertemia. Kemudian komplikasi yang dapat muncul apabila tidak terkelola dengan baik yaitu kegagalan sistem kardiopulmonal yang dapat menyebabkan kematian. Adapun tujuan terapi dari kasus 7 ini yaitu untuk mengatasi produksi dan pelepasan hormon tiroid secara berlebihan dan mengatasi penurunan fungsi organ pada pasien. Prinsip pengelolaan hampir sama, yaitu mengendalikan tirotoksitosis dan mengatasi komplikasi yang terjadi. Pada kasus ini, terapi yang diberikan yaitu tablet PTU atau propiltiuracil 300 mg tiap 6 jam, solusiolugol 8 tetes tiap 6 jam, tablet propanolol 80 mg tiap 6 jam, dan hidrokortison 100 mg tiap 8 jam. Baik, untuk mekanisme obat dari kasus ini, ada beberapa obat yang digunakan untuk menyelesaikan kasus krisis tiroid ini. Di antaranya ada PTU atau propiltiuracil, propanolol, solusiolugol, serta hidrokortison. Nah, untuk PTU sendiri, dia memiliki mekanisme aksi yaitu bekerja secara langsung menghambat tiroid peroxide melalui penggabungan iodo tirosin dan molekul tiroglobulin sehingga terjadi penurunan sintesa hormon tiroid. Untuk propanolol, dia bekerja dengan cara memblok efek adrenergik dari hormon tiroid dan menghambat konversi T4 menjadi T3. Untuk solusiolugol, dia menghambat dikonversi T4 menjadi T3 sehingga menurunkan kadar T3 sangat cepat. Solusio ini juga dapat dijumpai menghambat ikatan T3 dan T4 pada reseptor seluler. Sedangkan untuk hidrokortison, dia bekerja dengan cara menurunkan konversi T4 menjadi T3 dan memiliki efek langsung dalam proses autoimun jika krisis tiroid berasal dari penyakit Graves. Informasi yang dapat diberikan kepada perawat yaitu PTU dosis yang diberikan 300 mg tiap 6 jam, diberikan secara oral. Solusiolugol dosis yang diberikan yaitu 8 tetes tiap 6 jam. Solusiolugol diberikan secara oral. Solusiolugol diberikan 1 jam setelah pemberian PTU. Propanolol dosis yang diberikan yaitu 80 mg tiap 6 jam, diberikan secara oral. Propanolol dikonsumsi sebelum atau setelah makan. Jangan mengunyah, membelah, atau menghancurkan tablet karena dapat meningkatkan resiko efek samping. Hidrokortison dosis yang digunakan yaitu 100 mg tiap 8 jam, diberikan secara intravena atau IV.